Saya juga merasa sangat nyaman di sini. Rasanya ingin lebih lama tinggal di sini. Kunjungan kali ini tentunya adalah sangat penting bagi kita. Kedua negara tadi sudah disinggung adalah negara satu rumpun, satu budaya, satu sejarah, satu bahasa, satu agama. Kita dapat bersama-sama untuk melindungi satu sama lain di tengah ketidakpastian global dan ketidakpastian regional juga. Baru-baru ini, Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan ke Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam, tepatnya pada hari Rabu 14 Mei 2025. Kira-kira mau ngapain sih ke sana dan apa saja sih hal-hal yang disampaikan? Yang kayak begini nih harus dikepoin teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan yang terutama, Datuk Laila Utama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, hadirin dan hadirat, beta dengan amat sukacita mengalu-alukan kedatangan tuan yang terutama serta rombongan ke negara Brunei Darussalam. Lawatan ini sangat bermakna kerana buat pertama kalinya sahabat lama yang sentiasa bekerjasama rapat dengan Brunei berkunjung selaku Presiden Republik Indonesia ke-8. Beta yakin di bawah kepimpinan tuan yang terutama menerjui asta-cita rakyat Republik Indonesia akan terus menikmati keamanan, kemajuan dan kemakmuran yang berpanjangan. Tuan yang terutama, kedua negara kita telah meraihkan 4 dekad penubuhan hubungan diplomatik pada tahun lepas yang mencerminkan semangat setia kawan serta kesepahaman yang mendalam di antara kita. Keistimewaan silaturahim yang berteraskan persamaan rumpun sejarah, agama dan bahasa menjadi asas dalam memupuk keharmonian bersama. Perkongsian ini bukan sahaja bermanfaat terhadap kemajuan kerjasama berbagai bidang berkepentingan, bahkan menggalakkan pertukaran lawatan di kesemua peringkat dalam menghadapi keadaan geopolitik dan ekonomi antarabangsa yang tidak menentu pada masa ini. Adalah penting bagi kedua negara untuk terus berganding bahu dalam memastikan kesejahteraan rakyat akan sentiasa terjamin, khususnya kestabilan rantaian bekalan makanan. Dari itu, beta yakin dengan usaha dan komitmen di semua peringkat, hubungan yang bermakna ini akan terus diperkukuhkan melalui bidang-bidang kerjasama yang strategik demi kemajuan kedua negara di masa hadapan. Tuan yang terutama, di peringkat serantau, kedua negara bekerjasama rapat menerusi inisiatif BIM IAGA dan ASEAN demi mengekalkan keamanan, kestabilan, dan perpaduan serantau. Negara Brunei Darussalam terus komitmen untuk bekerjasama rapat dengan Republik Indonesia serta rakan-rakan ASEAN lainnya dalam memelihara kepentingan di rantau ini serta memajukan visi komuniti ASEAN
2045 yang kita akan luluskan semasa sidang kemuncak ASEAN ke-46 pada penghujung bulan ini. PT Suka menekankan bahawa persahabatan Brunei Darussalam dan Republik Indonesia adalah persahabatan seagama seperti disifatkan oleh Nabi SAW. Satu jasad manakala satu anggota sakit akan terasa sakit seluruh badan. Inilah persahabatan suci antara dua sahabat seagama, sama-sama mengucapkan nikmat Allah dan sama-sama juga melindunginya daripada diganggu oleh sebarang anasir yang tidak diingini. Untuk mengakhiri, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Tuan yang terutama kesihatan yang berterusan serta kerajaan dan rakyat Republik Indonesia menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang berkekalan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan, ke bawah dunia yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wadi Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan seluruh hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama atas nama pribadi dan atas nama Presiden Republik Indonesia, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penerimaan yang luar biasa diberikan kepada kami hari ini dalam kunjungan kenegaraan kami sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sudah sering ke negara Brunei Darussalam, sudah cukup lama, dan saya juga merasa sangat nyaman di sini. Rasanya ingin lebih lama tinggal di sini, tapi tugas sebagai presiden sangat sibuk. Malam ini pun saya harus di Parlemen Indonesia menyampaikan pidato. Kunjungan kali ini tentunya adalah sangat penting bagi kita. Kedua negara tadi sudah disinggung adalah negara satu rumpun, satu budaya, satu sejarah, satu bahasa, satu agama. Kita bukan merasa, tapi kita sungguh-sungguh adalah suatu keluarga. Karena itu tentunya kami sekarang sebagai mandataris Presiden Republik Indonesia, kami sangat berkomitmen untuk terus menjaga hubungan yang sudah baik ini untuk terus lebih baik. Hanya dengan kerjasama di antara kita sesama anggota ASEAN, kita dapat bersama-sama untuk melindungi satu sama lain di tengah ketidakpastian global dan ketidakpastian regional juga. Saya juga ingin dalam kesempatan ini menyampaikan secara khusus kepada Yang Mulia Tuanku Sultan Brunei, terima kasih sebesar-besarnya bahwa Yang Mulia Tuanku hadir langsung secara pribadi pada saat pelantikan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya, terutama karena saya merasa sahabat Tuanku yang Sultan sejak kita masih muda. Sekarang masih merasa muda. Kami sudah ya kenal sudah berapa puluh tahun, mungkin sudah 60 tahun. Dan saya sangat bangga
hubungan ini tidak pernah putus. Sekali lagi, percayalah apa yang disampaikan tadi benar. Kalau Brunei dicubit, kami di Indonesia semua akan ikut merasakan sakitnya. Kami merasa sangat bangga bisa punya sahabat baik, Brunei Darussalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sultan Hassanal Bolkiah bukan sekadar diplomasi formal saja teman-teman, melainkan simbol persahabatan yang mendalam antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Dengan komitmen bersama untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis, pertemuan ini membuka babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara, ya. Langkah-langkah konkret yang diambil akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara, menjadikan kemitraan ini sebagai contoh harmonisasi hubungan internasional yang patut dicontoh. Sekali lagi, contoh yang patut dicontoh. Oke teman-teman, barangkali itu saja dulu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.